untuk ukuran 8 gram, ketebalan 8 gram, printer ini bisa diisi kertas sampai 50-an lembar. Tentu saja masih cukup ya Wong ya, semisal diisi lebih dari 50 lembar. Untuk tray kertas ini tetap cukup, tapi saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Kalau ini sih rasanya ya ringan banget Wong. Untuk printer ini rekomendasi Wong. Printernya sangat ringan, jadi mudah untuk dipindah-pindah gitu loh Wong. Loh, enak banget gitu. Ditaruh di tempat meja gitu nggak begitu menghabiskan tempat Wong. Rasanya enak dipandang. Simple banget. Ketemu lagi Wong dengan kami Jagal Printer. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba digital ini Wong, mungkin untuk cetak sendiri sangat berkurang jauh daripada zaman-zaman sebelumnya. Namun buat para remisa, buat para wong-wong yang ada di rumah, mungkin pekerjaannya yang selalu harus didukung oleh cetak, mungkin printer ini Epson bisa menjadi opsi atau pilihan terbaik buat pekerjaan Anda, buat kebutuhan Anda yang ada di rumah, di kantor, ataupun di percetakan jenengan. Bagi para UMKM, khususnya untuk para percetakan, tentu saja membutuhkan alat cetak yang cukup bandel, cukup efisien, serta hemat biaya operasional. Bisa jadi printer yang ada di depan kita ini bisa menjadi opsi yang terbaik buat para remisa-remisa. Bangsanya apa Wong? Printer ini memang cukup terkenal bandel di kelasnya. Dari beberapa seri yang sebelumnya, sebenarnya printer ini L121 ini dia adalah generasi penerus dari tipe yang sebelumnya, yaitu tipe L120. Memang ada sedikit perbedaan atau ada sedikit upgrade, namun nggak begitu signifikan dibanding dengan seri L yang sebelumnya, produknya Epson ini. Oke, tentu saja sebelum kita membeli printer, paling tidak kita harus tahu dulu spesifikasinya printer yang mau kita beli itu sebenarnya seperti apa Wong. Entah itu soal biaya perawatannya, soal harga spare partnya, serta harga tintanya, terutama untuk printer inkjet sendiri. Buat para remisa, simak saja video ini mulai dari awal hingga akhir, agar nggak sampai tertinggal soal pembahasan spesifikasi printer ini yang mau jenengan beli, kurang dan lebihnya itu seperti apa, agar nggak sampai menyesal atau buang-buang uang atau buang duit atau menyesal di kemudian hari setelah membeli printer yang ada di depan kita ini. Oke Wong, kita lanjut untuk pembahasan spesifikasinya seperti apa. Untuk desainnya sendiri, yaitu dia panjangnya di angka 57 cm, serta lebarnya dia 32, serta tingginya dia 23 cm. Tentu saja printer ini didesain memang menghemat tempat ya Wong ya. Jadi dia itu ditaruh di meja tentu saja sangat hemat atau minimalis, jadi nggak terlalu besar untuk dimensi printer ini sendiri. Dengan desain yang minimalis ini, tentu saja kita pasti akan bertanya dulu soal kecepatan atau speed yang dibawa oleh printer L121 ini. Nggak usah khawatir Wong, karena printer ini sudah didesain dengan kecepatan 9.0 dpi. Untuk hitamnya, untuk warnanya yaitu di angka 4.8 dpi. Buat para remisa yang mungkin kebutuhannya itu cetak dengan waktu yang cukup efisien, bisa jadi printer ini pilihan tepat buat para remisa. Tidak kalah pentingnya Wong untuk kita bahas, yaitu konsumsi tinta yang dibutuhkan oleh printer L121 ini. Tentukan produk yang mau kita pakai itu original ya Wong ya tentunya. Karena apa? Tinta itu original dengan yang KW tentu saja ada perbedaan soal kehematan satu, keduanya hasil cetak, ketiganya perawatan tentunya Wong. Kalau kita menggunakan produk tinta yang original, bisa dipastikan printer ini akan awet, mengurangi resiko-resiko kerusakan pada kepala cetak di printer ini Wong. Bangsanya apa Wong? Karena printer ini dia didesain itu hemat tinta.
Untuk resolusinya sendiri yang di bawah yaitu di angka 720 dpi kali 720 dpi. Untuk satu botol ini wong, printer ini menawarkan dia sudah cukup bisa mencetak sampai 2000 lembar untuk hitamnya. Untuk warnanya sendiri dia ditawarkan dengan satu botol 70 ml ini wong, dia sudah bisa mencapai cetak sampai 3500 lembar. Tentunya hemat ya wong ya. Secara untuk rincian untuk kebutuhan 3500 lembar sendiri untuk cetak warnanya, printer ini yang jelas berapa rem wong? 6 rem setengah. Yo, wah lah wong, cukup hemat juga. Mungkin itu salah satu keunggulan dari printer yang ada di depan ini. Selanjutnya kita bahas untuk konsumsi listrik yang dibutuhkan oleh printer yang di depan kita ini. Pada saat dia operasional wong, printer ini membutuhkan daya listrik yaitu 10 watt. Pada saat dia operasional ngeprint gitu loh wong, printer ini membutuhkan daya listrik 10 watt. Pada saat dia kondisi standby, printer yang nggak terpakai, dia tetap membutuhkan listrik wong. Dia dayanya 2.0 watt. Dan untuk pada saat printer ini posisi off dari tombol, jadi printer ini kondisi mati, tapi kalau listrik, kabel listrik itu posisinya masih nancep, dia tetap membutuhkan daya yaitu 0,3 watt. Tentu saja dengan konsumsi yang saya sebutkan tadi, printer ini bisa dipastikan hemat untuk kebutuhan daya listrik ya wong ya. Dengan angka sekian bisa dipastikan juga dia hampir sama dengan konsumsi adaptor laptop yang biasa para remisa gunakan di rumah. Tentu saja dengan kapasitas yang ditawarkan tadi wong, dengan cetak hitamnya dia di angka 9.0, mungkin bisa jadi untuk cetak dokumen para remisa itu 1 menitnya bisa mencapai 10 lembar cetak dokumen untuk hitamnya. Untuk warnanya tentu saja kalau dengan kapasitas standar bisa jadi untuk 1 menitnya para remisa bisa mencetak 4 lembar. Dalam arti cetakan warna, bukan foto loh wong ya, itu beda. Untuk resolusi foto sendiri, untuk kecepatan warna pada saat dia posisi settingan standar itu beda. Jadi lebih cepat untuk settingan standar daripada settingan foto. Dan untuk selanjutnya yaitu soal tray kertas. Jadi printer ini wong, tray kertasnya dia bisa diisi atau bisa diisi kertas mencapai untuk ukuran 8 gram, ketebalan 8 gram. Printer ini bisa diisi kertas sampai 50-an lembar. Tentu saja masih cukup ya wong ya, semisal diisi lebih dari 50 lembar. Untuk tray kertas ini tetap cukup, tapi saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Meskipun dia cukup untuk penempatan kertasnya, tentu saja dia kan nanti operasional untuk penarikan kertas itu butuh spasi wong. Istilahnya butuh jarak untuk pengambilan kertas. Jadi rollnya biar nggak terlalu keberatan soal pengambilan kertas pada saat dia diperintah print. Rekomendasinya sendiri printer ini yang ditawarkan untuk ukuran kertas yaitu dia folio, cetak A4 dan cetak foto dengan ukuran 4x6 serta 6x8 untuk kertas foto. Untuk ketebalannya sendiri dia bisa mencetak atau menarik kertas dengan ukuran sampai 120 gram wong. Tapi untuk selebihnya 120 gram saya tidak merekomendasikan. Atau untuk speknya printer ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Dia speednya juga banter. Kalau kertas terlalu tebal wong, sudah bisa dipastikan tingkat apa wong kekakuannya. Apa boleh kekakuannya? Kekerasannya atos. Apa? Jadi printer ini semakin tebal kertasnya wong, semakin tebal kertasnya itu kan dia angel narik wong, sulit nariknya. Jadi kertasnya itu semakin tebal, otomatis untuk kertas foto yang lebih dari 120 gram itu kaku gitu loh wong.
apa sih bahasanya kaku itu. Terus pokoknya intinya kaku lah wong, jadi pas saat dia ngerol gini sulit untuk nekuk kertas, jadi sering kali dia paper jam. Karena apa? Pada saat dia narik kertas ini terlalu kaku, akhirnya nggak mau nekuk gitu loh wong. Dan untuk yang terakhir kali wong, yaitu soal kabel USB yang dipakai, dia sama dengan tipe-tipe yang sebelumnya, yaitu data di angka 2.0. Untuk beratnya sendiri printer ini secara keseluruhan yaitu di angka 2,4 kg. Jadi printer ini mudah untuk dipindahkan tempat atau dipindahkan ruangan, bahkan untuk pindah tempat tinggal printer ini nggak menjadi beban, nggak seberat seperti beban hidup kita gitu loh wong. Oke, selanjutnya, oh ya tidak lupa wong, soal harga. Secara umum pada saat ini di Januari 2023, printer ini secara umum dijual dengan harga 1.800.000-an. Tentu saja seperti biasa setiap wilayah atau setiap daerah harganya tentunya berbeda. Untuk kesimpulannya sendiri wong, printer ini memang cukup rekomendasi buat para remisa-remisa itu yang membutuhkan cetak dokumen biasa atau cetak-cetak gambar biasa wong. Tapi kalau buat para jenengan pecinta atau pecinta gambar dengan hasil yang sangat maksimal, memang printer ini nggak begitu nggak begitu bagus untuk hasilnya dibanding dengan tipe-tipe produknya dari Epson yang lain. Jadi memang dia resolusinya dia lebih kecil dibanding produknya Epson sendiri di tipe-tipe yang lain. Mungkin kalau hanya untuk kebutuhan dokumen di rumah, untuk percetakan, untuk cetak undangan, mungkin printer ini bisa menjadi opsi lah wong. Dengan harga yang relatif lebih murah, mungkin printer ini sudah sangat cukup menguntungkan buat para penggunanya. Kalau dilihat dari beberapa kelebihan atau spesifikasi yang seperti saya sebutkan tadi wong, tentu saja printer ini memang cukup rekomendasi wong ya, secara umum, secara keseluruhan. Tapi dari beberapa yang kelebihan yang kita sebutkan tadi, tentu saja printer ini punya kekurangan wong, yaitu dia seperti biasa, printer ini memang terlihat tabungnya lebih kecil dibanding tipe-tipe yang lain. Dia jadi kayak sering ngisi gitu loh wong. Jadi tinta ini diisi sedikit gitu sudah penuh pada botol ini. Terus nanti jarak berapa hari lagi gitu kita harus lebih efisien atau lebih teliti soal pengecekan tinta. Jadi tintanya harus sering-sering dilihat. Ya wong ya, agar nggak sampai ketelatan, karena nanti kalau jenengan sampai telat ngisi tinta atau nge-refill tinta, tentu saja printer ini bisa menjadi berawal dari telat ngisi tinta, bisa jadi printer ini nanti akan mengalami kerusakan. Oh ya, selanjutnya selain kekurangan dia tabung yang di luar ini dia lebih kecil, kita karena tabung ini posisinya ada di samping wong ya, jadi kita harus sering-sering lihat atau karena beda dengan tipe-tipe yang lain. Kalau tipe yang lain, EcoTank itu dia kan tabungnya ada di luar, jadi terlihat pada saat kita mau menggunakan. Tapi kalau untuk printer ini sendiri, kita harus istilahnya nginceng-nginceng gitu loh wong. Ya paling tidak posisi printer ini aja lah kita gunakan di posisi sebelah kiri. Jadi naruh printer ini posisinya ada di sebelah kiri gitu loh wong. Jadi saat kita menggunakan itu tetap terlihat. Kalau ini tabung ini posisinya dia di tembok, nanti kita ada kekurangan soal soal waktunya ngisi atau soal waktu pengisian tinta ini, batas pengisiannya sudah sampai berapa gitu wong. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu dia masih belum punya tray kertas untuk outnya. Untuk out kertasnya dia masih belum dikasih tray, jadi kita harus nunggu gini loh. Jadi kita harus nadai gini. Wah wes merepotkan juga, tapi ya semua kembali lagi memang ada harga ya, kondisinya memang printer yang dijual yaitu ya seperti ini wong. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu apalagi wong ya.
Oh ini wong tray kertas yang ada di sandaran ini. Jadi dia lepasan gini. Usahakan kalau memang dia sudah nggak terpakai, ya paling tidak dilepas gini aja lah wong. Biar apa sih? Kadang yang posisi printer ini dia posisinya mepet tembok, nanti ada kotoran atau apa langsung ke sini. Terus keduanya kalau ini sampai dilepas-lepas gini wong biasanya hilang, lali lek ndeleh gitu loh wong. Nanti malah lek gak ono sandarannya, kalau nggak ada sandarannya kertas ini deglek lemes gitu bang. Oke, secara keseluruhan mungkin sudah cukup wong ya untuk pembahasan printer Epson seri atau tipe L121 ini. Bila mana para remisa-remisa itu ada yang kurang paham atau kurang detail soal pembahasan pada video ini wong, para remisa bisa konsultasikan langsung ke saya. Bisa WA nomor yang ada di deskripsi nanti ya. Bisa juga lewat komen nanti, insya Allah sebisa mungkin kalau pas waktu saya longgar di luar kerjaan pasti akan saya balas secepatnya. Oke, cukup sekian aja wong video kali ini. Untuk request yang mau kita bahas itu printer apa, bisa komen juga. Nanti barangkali atau kita ada barangnya, pasti kita akan review kekurangan dan kelebihannya. Karena basicnya saya sendiri adalah seorang servis wong, tentu saja sedikit banyak kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan pada printer yang kita perbaiki. Untuk di akhir video wong, saya selalu mendoakan buat para remisa-remisa yang ada di rumah selalu diberi kemudahan dalam segala urusan, selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki, serta diberikan rezeki yang barokah. Dan lagi tidak lupa wong, saya ucapkan atau saya doakan semoga para remisa-remisa sekeluarga selalu diberi kesehatan gitu wong ya. Cukup sekian video dari saya wong, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.